Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Trisha Putri Anggarini dengan NIM belakang 094. Saya akan melakukan strategi pelaksanaan pada pasien dengan kehilangan dan berduka. Selamat pagi adik. Boleh saya duduk di sini? Perkenalkan, saya Trisha. Saya akan perawat yang jaga pada pagi hari ini. Boleh saya tahu nama adik siapa? Saya Boleh adik Widi. Jadi bagaimana kabar adik hari ini? hari ini biasa aja. Loh, kenapa begitu? Bolehkah kita berbincang-bincang sebentar? Ngobrolin apa sih? Saya lagi nggak kelihatan dengan siapa. Kenapa? Sekira kita bisa jadi teman cerita loh, karena kan adik dengan saya punya pengalaman berduka yang sama. Ibu suster juga meninggal. Nah, kalau adik mau tahu ceritanya, makanya ayo kita ngobrol. Nah, saya janji kerahasiaan obrolan kita akan saya jaga. Yesus. Adik, apa ingin ngobrol di tempat lain atau sudah merasa nyaman di sini? Di sini aja. Oke. Jadi, adik baru mengalami kehilangan ya? Iya sus, sekitar seminggu lalu itu ibu saya meninggal. Terus sebenarnya saya itu hidup sama ibu saya aja sekarang karena dulu pas SD sekitar kelas 1 itu bapak saya meninggal. Saya juga nggak punya saudara di rumah. Saya cuma tinggal sama ibu saya. Terus keluarga saya juga tinggal kakek dan nenek saya. Pun kami jarang ketemu, jadi saya tidak terlalu akrab dengan dia. Jadi pas kecil tuh saya kan kehilangan bapak saya. Jadi saya sangat dekat sama ibu saya. Saya selalu cerita sama dia kalau saya sedih, saya meluk ibu saya. Jadinya saya tuh kangen banget sama ibu saya. Saya shock ketika ibu saya meninggal. Saya turut berduka cita ya, adik, atas kabar dukanya. Iya sus, kalau boleh tahu ibu suster juga meninggal karena apa? Sebenarnya ibu saya sudah meninggal saat melahirkan saya, Dik. Jadi saya sampai sekarang pun belum pernah ngerasain kasih sayang ibu secara langsung. Tapi walau begitu, saya sampai sekarang saya tetap sayang dan tetap selalu mengingat ibu saya. Ini saya selalu bawa fotonya kemana-mana. Jadi ketika saya bersedih dan merasa lagi ada banyak masalah, kadang saya bercerita ke ibu. Walaupun tidak terdapat kehadiran ibu secara langsung, tapi itu membuat saya merasa lebih tenang. Nah, kadang saya juga merasa sedih banget karena memimpikan kehadiran ibu saya secara langsung di samping saya. Tapi saya yakin di sana ibu nggak pengen lihat saya bersedih, jadi saya selalu berusaha mengontrol emosi agar nggak terlalu larut bersedih. Jadi saya sangat paham rasa kehilangan yang adik rasakan karena kan kita juga punya pengalaman yang sama. Tapi sekarang kan adik masih ada nenek dan kakeknya. Nah, saya harap adik bisa lebih menghargai dan mensyukuri kehadiran mereka yang masih ada di samping adik. Adik bisa pikirkan ibu adik di sana itu sudah bahagia di surga karena dia sudah nggak merasa sakit lagi. Nah, adik bayangin kalau misalkan ibu adik ngeliat adik bersedih seperti ini, kayak ternyata setelah kepergiannya anaknya satu-satunya tuh merasa kehilangan semangat hidup, dia pasti akan sedih banget. Itu jadi saya harap sekarang adik melanjutkan hidup dengan nenek dan kakek adik, karena sejak adik dirawat di sini mereka tuh sangat khawatir dengan kondisi adik. Jadi saya harap sekarang adik mulai bisa membuka diri kepada mereka, mulai bisa bercerita seperti yang adik lakukan kepada saya. Iya sus, saya akan coba buat ngelakuin itu semua. Nah, asal adik tahu saat nenek kakek adik mengantar ke sini, mereka terlihat sangat khawatir, bahkan setiap hari mereka tuh minta tolong ke perawat agar berusaha memujuk adik karena mereka bilang adik selalu menutup diri dari mereka. Iya sus, nanti saya akan coba hubungi mereka. Saya juga menyesal karena saya terlalu larut-larut dalam kesedihan saya, jadinya saya nggak sempat
nanyain kabar mereka, padahal mereka juga kehilangan. Nah, bagus sekali. Jadi di kondisi ini seharusnya nenek dan kakak adik kan sudah pasti juga merasa kehilangan yang sama. Jadi seharusnya kalian itu saling membantu, saling menghibur dan saling support satu sama lain. Begitu adik. Iya. Nah, di sini saya ada sedikit tips kalau misalkan adik lagi merasa gelisah atau kayak ngerasa pikirannya kacau karena kondisi berduka itu. Jadi ada yang namanya teknik nafas dalam. Apa adik tertarik untuk tahu? Boleh. Nah, jadi adik bisa duduk tegak. Nah, ini saya akan ajarkan ya. Lalu adik saat melakukan teknik ini tuh bisa sambil menjamkan mata agar bisa lebih rileks. Atau kalau tidak menjamkan mata juga tidak apa-apa. Nah, adik tarik nafasnya dalam melalui hidung, lalu ditahan kurang lebih 5 detik. Setelah itu dihembuskan melalui mulut. Nah, jadi teknik ini bisa diulangi secara terus-menerus sampai kayak merasa perasaannya tuh lebih tenang. Ada yang ngerti? Mengerti sis. Jadi nanti kalau misalkan adik lagi sendirian terus merasa gelisah atau perasaan kacau yang lain itu bisa dilakukan secara mandiri dan begini adik. Iya sis, nanti saya akan coba lakukan sendiri. Nah, karena saya nggak mau mengganggu waktu istirahat adik lebih lama lagi, jadi saya izin pamit ya adik, adik bisa kembali beristirahat. Terima kasih sis. Nanti saya coba bantu juga hubungi nenek dan kakeknya agar adik nggak merasa kesepian di sini. Iya. Permisi adik. Iya, terima kasih. Oh iya adik, besok di waktu yang sama Sus akan datang lagi ke sini untuk melihat kondisi adik dan kita akan belajar teknik nafas dalam ini bersama. Iya sis. Terima kasih adik. Iya.